Nah kemudian apa ini? Ya. Datang ke saya Gubernur Jabar. Iya. Ini dia, ini penting. Bukan ini. menteri saya. Penting ini. Apa ini? Iya. Baik, pertama kami menyampaikan terima kasih kesediaan. Sobat kenalin diri dulu lebih ini. Ade, Laus iya. Rumayom apa? Saya Laus Rumayom, Ketua Analisis Papua Strategis. Ketua Analisis Papua Ya, saya Strategis. bekerja sebagai dosen di Fakultas Hubungan Internasional Weh, Universitas Cendrawasih. bahasa Inggrisnya pasti pasti. Saya kalah. Bahasa Sunda. Ngajar di sana ASN. Iya, benar. Tapi kami volunteer untuk menghimpun semua profesional untuk bisa terlibat membantu Papua yang sangat luas. Sekarang ada 6 provinsi, SDM-nya juga butuh penguatan untuk strategi pembangunan Papua. Jadi visi kami adalah membangun Papua berbasis jembatan peradaban. Oh, Ya, iya, jadi iya. kami lebih bekerja sebagai think tank. Setiap tahun kami melakukan annual conference dengan tema besar Papua Development Strategy, Oke. strategi pembangunan Papua. Di konferensi pertama kita fokus pada konektivitas, Oke. karena darat, laut, udara itu menjadi tantangan terbesar untuk harga barang. Oke. Kedua, kita fokus pada infrastruktur kepelabuhanan karena banyak daerah yang tidak dilayani oleh kapal, seperti kapal, ya. wilayah selatan harus kapal masuk di sungai-sungai, sehingga harga barang di kabupaten-kabupaten Sangat mahal. Iya, Sangat. sangat mahal. Kemudian di tahun ini Kang Dedi, kita mengusung tema inovasi pembangunan Papua berbasis etnoscience. Oh, etnoscience. Iya, Etnoscience. Iya, etnoscience. Weh, Cocok dengan Kang Didi keren nih. banget. Jadi kami ingin Papua tidak hanya saja dibangun dengan pendekatan keamanan atau pendekatan, etnoscience. iya. Kami ingin melihat model pembangunan yang berbasis pada kearifan lokal, dan ketika kami lihat, ikuti semua media sosial dan melihat sosok pemimpin yang memberikan inspiratif untuk bukan saja perubahan tapi mempertahankan eksistensi budaya, itu kami lihat ada di Kang Dedi di Jawa Barat. Gini, memang kita ini ada salah pemahaman ya. Iya. Gini, kalau saya bahasa saya itu kan gini. Satu ideologi, Ya. dua filosofi, Iya. yang ketiga itu teknokrasi, Iya. yang keempat Humanis ya. humanisme. Nah, dalam pandangan saya kebudayaan atau culture atau kearifan lingkungan itu adalah science. Berarti etnoscience itu yang. Saya ngomong tadi, orang bikin rumah Iya. di pohon itu Iya. science. Iya. Iya. Betul. Bukti sainsnya adalah Iya. dia bisa hidup Iya. bersatu dengan alam, tidak merusak dan nyaman Iya. dan tidak kena bencana. Iya. Betul, betul. Itu kan sains. Betul. Iya. Manusia modern ada nggak yang bisa bikin rumah tanpa menebang pohon? Makanya saya ngomong tadi, saya katanya budaya. Bangun rumah masih ada nebang pohon jati tuh. Ini masih jati. Walaupun kalau jati kan ditanam Iya, lagi. betul. Iya. Itu sains. Nah kemudian manusia gini, manusia yang oleh kita dianggap tertinggal, yang punya kearifan lokal tuh justru manusia dengan tingkat sains yang sangat tinggi. Iya. Kenapa? Dia hidup Iya. berabad-abad, Iya. tapi alamnya tidak dirusak dan tidak mempercepat kiamat dalam bahasa Iya. saya. Iya. Iya. Kita hidup sekarang ini, Iya. baru revolusi industri sampai hari ini, kerusakan sih. Iya, luar biasa. Korban kita semua Papua. ini. Korban udah banyak banget ya. Iya. Betul. Nah, Ini pandangan. Iya. Saya nih sama Papua bukan barang baru. Iya. Saya dulu masih Bupati Purwakarta. Itu pernah berkunjung ke sana sekali. Saya nulis lagu judulnya di YouTube, silakan cari. Surga di Tanah Papua. wah, sobat, itu luar Pasti biasa. ada itu. Biasa. Itu ada itu lagu saya. Saya pernah waktu jadi bupati banyak anak-anak Papua sekolah bareng saya. Iya. Bahkan ada yang disekolahin sepak bola. Iya. Dan sekarang bareng kerja di Pemprov dengan saya ada orang Papua. Luar biasa. Yang pemain nasional, yang kebetulan itu yang menjadi pemain nasional yang dari Papua, itu juga binaan dari sekolah sepak bola yang saya dirikan. Fajar. Oh. Berarti 20 tahun yang lalu Kang Didi ya? Ya. Nah, ini harus datang lagi Jadi nih. kadang ngomong, Iya. nah, Beda ya. enggak lah. Silakan, Iya. lanjut ketua. Izin Bapak Gubernur Kang Dedi, oleh sebab itu kami
datang. Pertama kami menyampaikan undangan untuk Kang Deddy Kapan? tanggal 27 Mei. Walah. Ya. Mei. Oh, Mei. Iya, Mei. Dikira April. Kalau April udah nggak sanggup. Jangan, Mei nih. Kalau Mei berkenan bisa untuk lah. Kang Deddy menjadi keynote speaker untuk pembicara utama tunggal di pembukaan konferensi. Konferensi akan dibuka oleh Wakil Menteri HAM RI dan juga beberapa kementerian lembaga. Di mana tempatnya? Di Jayapura. Di Jayapura. Iya. Iya. Harusnya di Timika tapi dipindahin ke Jayapura supaya lebih gampang penerbangan. Jadi saya bisa ngomong apa, nggak ngerti apa-apa, saya gubernur kampung. Sharing pengalaman Kang Deddy lah dalam mengelola Jabar ini ya. Itu kan penting nanti untuk memberikan inspirasi. Ya, saya paham karakter masyarakat Papua ya. Jadi gini, banyak orang yang salah dalam memberikan penilaian pada lingkungan masyarakat. Misalnya begini, orang dulu suka ngomong orang Sunda tuh males. Menurut saya bukan males. Karena pada waktu itu orang Sunda mendiami sebuah wilayah yang sangat subur. Sangat subur dan nyaman ya. Ya kan? Terlena Hutan ada. Sama Papua Ya kan, juga. tanah terbentang, gunungnya tinggi menjulang, lautnya terhampar, nanam apapun jadi. Ya kalau Dari orang tanah pun di lingkungannya sudah serba ada, kekayaannya melimpah, ngapain harus capek-capek? Sama Kang Deddy, Papua juga begitu. Maksud saya itu, gitu loh. Jadi jangan dibilang orang Papua malas. Memang. Kenapa? Loh, bukan malas. Enggak. Ngapain dia harus capek? Betul. Ngambil ikan di sungai, ikan nilainya gede-gede. Ya. Kan ikan nilai ya? Iya, Di iya. Papua Iya, kan? besar. Sama dengan di kita. Gurame nilai. Gede-gede kan? Ikan nilainya kan. Kalau di sini ikan nilai gede-gede harus dikasih makan. Iya. Sana tidak perlu. Di sana tidak perlu. Betul. Mau ngambil buaya, buayanya banyak. Ya. Itu apalagi kan? Mau nggak usah piknik orang Papua. Iya. Karena seluruh wilayahnya sudah indah. Indah Iya, sekali. Betul. Nggak usah pakai AC, sudah dingin. Betul. Udaranya Jadi bersih. dia melihat bahwa saya kan tinggal di tanah yang sudah serba ada, serba punya. Ya kita kalau hidupnya terlahir sudah serba ada, serba punya, itu ya sudah tinggal tiduran, nikmat, ngapain capek, Iya. gitu kan? Misalnya kan gini, kenapa dulu Eropa ekspansi Iya. ke kita, gitu loh. Kenapa? Karena di kitanya serba ada. Ya. Bisa dieksploitasi ya. Nah, kan di kitanya serba ada, karena di kitanya serba ada, maka dia ekspansi ke Ya, sini, gitu, ekspansi ke sini. Kenapa? Serba ada. Kita ini bangsa kaya, kita serba ada. Nah, sehingga ya yang jadi problem adalah kita dibawa ke arah berpikir mereka. Waktu itu kan harus bangun pabrik, harus bangun ini, harus bangun ini, harus bangun ini. Akhirnya kita diajak kerja, ikuti manajemen mereka yang mengejar target produksi. Mereka harus dapetin duit banyak. Iya. Tak terhingga Ya, jadinya. terhingga duit banyaknya. Kita harus ikut pada budaya mereka. Maka lahirlah sistem kerja Rodi. Dan kapitalismenya Kan gitu loh. Sistem kerja Rodi kalau dalam penjelasan hari ini itu tenaga kerja yang dibayar. Iya. Tetapi katanya, saya juga nggak tahu nggak hidup zaman itu. Kalau penjelasan yang saya lihat itu dibayar, cuman dititipin pada para bupati waktu itu Nah, uangnya. itu Oleh dia. para bupati yang Tilep. tidak dibayarin. Katanya begitu, saya nggak tahu bener enggaknya. Namanya juga cerita. Jadi kerinduan masyarakat Papua Kang Deddy dibawa sama teman kita ini, teman-teman. Saya sangat ini berharap. Iya. Jadi kami diskusi dengan banyak komunitas di Papua. Saat ini memang kita membutuhkan Role model. orang yang bisa memberikan spirit kepada pemimpin Papua, sehingga mereka bisa mencontohi hal-hal yang dikerjakan di sini. Dan itu semua sudah berbicara di mana-mana, sehingga saya sampaikan ya kalian doakan aja, mudah-mudahan dalam perjalanan kami ke Jakarta dan ke Jawa Barat, mudah-mudahan kami bisa bertemu dan menyampaikan. Saya nggak bisa apa-apa, Pak. Gubernur konten, Bapak ini ngapain ngundang saya? Biar nggak kecewa ini, Bapak akademisi, hubungan internasional, pengetahuannya di atas saya, kemampuannya di atas saya.
Saya ini gubernur konten, Pak. Yang bilang gitu yang nggak bisa ngonten soalnya. Yang bilang gitu sebenarnya ngonten juga. Cuman bedanya sama tim kontennya dia harus bayar pakai APBD. Nah, kan dia harus bayar pakai kontrak APBD. Kalau saya tidak usah bayar, malah saya dibayar. Sudah dibayar, daerahnya terpromosikan, APBD-nya tidak terpakai. Bangunlah jalan sama sekolah. Luar biasa. Tadi kami jalan, sepanjang jalan kami bercerita, lihat semua, wow, jalan mulus luar biasa, bersih di Subang ini. Kami tiba semalam tidur di sini. Di mana tidurnya? Di hotel Malerendra apa? Hotel Malerendra apa? Malerendra. Iya, ada satu hotel. Sebelumnya direkomendasi di Penuh. yang ke sini tuh ternyata waktu kami mau booking Penuh. penuh. Iya. Kenapa nggak bilang ke saya? Hotel sini saya telepon aja. Tidak. Pokoknya jangan sampai terlambat gitu ya. Saya bilang kita tidur aja. Oh, enggak lah, jam 10 di saya dari Jakarta jam 8 nyampe. Iya, biar. Saya kan bolak-balik dari sini ke Bandung ke Jakarta tiap hari. Iya. Gitu. Ini ketemu Pak dosen. Iya. Dulu kuliah di mana? Iya. Cendrawasih juga. Saya alumni dari Universitas Indonesia Depok. UI. Yang warga Jawa Barat. Orang Papua kuliahnya di UI. Orang Jawa Barat tidak semuanya bisa kuliah di UI. Makanya beliau ini juga sedang merintis perguruan tinggi di BIAK. Iya. Kang Deddy. Tapi saya memang pandangan saya itu orang Papua tuh anak-anak gini. Yang pertama, yang kaum tradisi itu nggak apa-apa, Ya. nggak boleh diganggu. Kenapa? Dia sudah hidup dalam sebuah zona yang sangat nyaman dan bahagia. Iya. Tidak bahagianya kan ketika kita ganggu, Pak. Iya. Nah kemudian kita negosiasi untuk anak-anaknya dibawa keluar, Iya. kemudian disekolahkan di kota, baik di pusat kota di Iya. seluruh provinsi Papua maupun ke tempat lain. Betul.